Suatu ketika di Demak akan didirikan sebuah masjid agung sebagai pusat penyebaran agama Islam. Digelar sebuah rapat besar oleh Raden Patah bersama para wali songo, hingga diputuskan setiap wali mencari tiang penyangga dari kayu jati. Segera para wali songo berangkat mencari bahan tiang penyangga sesuai kesepakatan, tak terkecuali Sunan Giri. Berangkatlah dia ke selatan. Berhari-hari Sunan Giri keluar masuk hutan, tetapi tidak menemukan kayu jati sesuai dengan yang diinginkan. Hingga tibalah Sunan Giri pada suatu hutan yang berbukit. Dengan kekuatan batin, Sunan Giri merasa ada yang mengikuti setiap langkahnya. Namun beliau biarkan. Sunan Giri pun berlari dan mencoba bersembunyi. Orang tersebut tetap mengikuti dan mencari Sunan Giri. Sunan Giri merasa terganggu. Kemudian beliau pun memanjatkan doa, memohon petunjuk kepada Allah apa yang harus dilakukan. Maka ditancapkanlah tongkat Sunan Giri dan beliau pun melanjutkan perjalanan. Peristiwa aneh terjadi, sosok itu pun tak lagi membuntutinya. Sosok tersebut menunggui Sunan Giri yang dikiranya masih bersemedi, padahal Sunan Giri sudah melanjutkan perjalanan ke arah timur. Hingga sampailah di sebuah hutan jati yang lebat dan luas. Sunan Giri pun khawatir. Sang pemilik pohon jati tak mengizinkan kayu itu diminta atau ditukar dengan sesuatu. Tak mungkin hutan ini tak bertuan. Sunan Giri pun mencari pemilik hutan itu dengan berjalan mengelilingi hutan mengikuti jalan setapak. Nampak sebuah pondok sederhana dan beliau pun mendatangi pondok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf jika kedatangan saya mengganggu. Bolehkah saya tanya siapa pemilik hutan ini? Oh ya, kita sudah tahu. Saya ingin bertanya dulu, siapa di sana dan mengapa datang ke sini? Belum selesai perkataan Sunan Giri, laki-laki itu pun turun dari kursinya dan hendak menghaturkan sembah. Namun sang Sunan mencegahnya. Saya ini Ki Donasari. Saya pemilik hutan ini. Sunan Giri pun menyampaikan maksud tujuannya. Karena ingin karena telah bersedia membantu Sultan Kutoro. Usai berbincang, Sunan Giri dan Ki Donasari menuju ke satu pohon jati yang diberi nama Jati Cempurung. Setelah yakin dengan pilihannya, Sunan Giri menebang pohon tersebut. Karena ukuran batang pohon yang begitu besar, membuat Sunan Giri kerepotan membawanya. Sungai apakah ini, Ki? Ini adalah Sungai Keduang yang mengalir sampai Bengawan Solo. Ini, Ki, bantulah saya untuk menghanyutkan kayu ini. Nanti akan saya kawal sampai Demak. Kemudian Ki Donasari memerintahkan seorang penembang untuk melantunkan tembung Macapat. Meskipun aneh, tetapi Jati Cempurung terasa lebih ringan ketika dibawa menuju ke Sungai Keduang. Perjalanan yang saya lihat tidak lain hanyalah hutan-hutan dan gunung-gunung. Maka saksikanlah daerah ini akan kuberi nama Wonogiri. Kelak daerah ini akan ramai dan dihuni orang. Wonogiri, Kanjeng Sunan? Ya, Wono berarti hutan, Giri berarti gunung. Baiklah Kanjeng Sunan, saya bersaksi tempat ini akan diberi nama Wonogiri.
Pasukan Sunan Giri.